Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, mestinya tidak ada satu saat di mana kita tidak disertai oleh Tuhan. Tidak ada satu spot di mana Tuhan tidak beserta kita. Tidak ada satu detik pun Tuhan tidak beserta kita. Itu berarti mestinya setiap saat kita hidup di hadirat Allah. Mestinya hal merasakan kehadiran Tuhan atau merasakan hadirat Allah, berjalan dengan Tuhan, itu suasana hari-hari kita, jam-jam kita, detik-detik kita. Tetapi faktanya, saudaraku, berapa banyak kita yang mengalami hal ini. Di hari-hari terakhir doa puasa, inilah yang selalu terus-menerus disuarakan Tuhan. Malam hari saya berdoa, siang hari saya berlutut. Hal ini yang disuarakan Tuhan di dalam hati saya. Dan saya merasa berhutang. Hutang yang belum saya bayar. Hutang yang belum saya penuhi. Tuhan membuka pintu surga. Tuhan tidak menghalangi curahan kabut kemuliaan untuk dihadirkan di dalam hidup anak-anak Allah. Tapi banyak pintu yang tertutup. Dan banyak orang-orang Kristen yang ruangan hidupnya dipenuhi kabut dunia. Pekat dengan atmosfer dunia. Tatanan Tuhan terang tidak bisa bergabung dengan gelap. Terang tidak bisa dipersekutukan dengan gelap. Allah tidak bisa hadir di dalam hidup kita, saudara. Kita yang membuka jendela ruang hidup kita untuk dipenuhi berbagai masukan, input dari dunia ini. Yang mengeruhkan pikiran, mengeruhkan perasaan dan suasana jiwa kita. Sehingga ruangan hidup kita, ruangan jiwa kita sudah pekat dengan kabut dunia ini. Sementara pintu kita buka untuk Tuhan hanya sesaat waktu kebaktian, sesaat waktu kita berdoa. Yang kita harus lakukan sekarang adalah menutup pintu. Pintu di mana dunia bisa membawa kabutnya masuk ruangan hidup kita. Kita harus tutup pintu, saudara. Dan membuka pintu seluas-luasnya untuk hadirat Allah. Atmosfer kerajaan surga masuk di dalam ruangan jiwa kita. Dulu kita menganggap tontonan, hiburan, film-film sesuatu yang normal yang tidak membahayakan kita. Cuman film nonton 1,5 jam, 2 jam kok. Juga berbagai siaran televisi dan gadget dengan berbagai hal yang disajikan. Kita pikir itu biasa. Dan itu masuk ke dalam jiwa kita. Berapa banyak kebenaran, firman, hadirat Allah yang masuk di dalam hidup kita.
percakapan-percakapan dengan orang mengeruhkan suasana jiwa kita. Instagram, YouTube, dan berbagai media lain, saudaraku, mengeruhkan hidup kita. Belum lagi kalau dari dalam diri kita muncul pikiran-pikiran yang itu tidak membawa sesuatu yang mendatangkan kenyamanan di hati Tuhan. Misalnya saudara berpikir sesuatu yang negatif tentang orang, kebencian, dendam. Itu membuat Tuhan tidak nyaman. Itu merusak hadirat Allah, saudara. Jadi sejak saya pada hari-hari terakhir ini terus terdengar hal itu, dan saya sudah sampaikan 1-2 kali, saya mulai menutup pintu hati saya terhadap dunia. Roh Kudus nanti akan menolong kita. Walaupun suaranya sangat lembut, saudaraku, nyaris tidak terdengar. Roh Kudus lembut, nyaris tidak terdengar. Yang ini jangan. Karena begitu lembutnya kita punya berbagai argumentasi. Kita terjang, kita langgar. Kita tidak menjaga perasaan Roh Kudus. Nah, sekarang kita mulai menjaga. Waktu kita tidur, apa yang kita renungkan. Hal yang tidak patut kita pikirkan, kita bisa membuangnya. Kita yang memiliki wilayah itu kok. Kita bisa membuangnya. Jangan berkata, nggak bisa tuh. Bisa, kenapa nggak bisa? Kita bisa membuangnya. Waktu kita berdoa lalu muncul berbagai pikiran, kita harus bisa melihat ini kuasa gelap. Saya mulai agak sering menghardik pikiran saya sendiri. Menghardik, setan, jangan ganggu. Jangan masuk di wilayah hati saya, ruangan jiwa saya. Saya malah lebih ekstrim kadang-kadang saya berkata, hai Lucifer. Hai setan. Kita lagi diam lalu muncul pikiran. Keterlaluan ini si monyet ini. Kita berkata, hei Lucifer, setan pergi kamu. Jangan memasuki wilayah hatiku. Dan banyak lagi, saudara. Pagi saya selalu dibelikan koran. Dan saya selalu fokus ke satu berita. Kalau hari ini Ukraina dan Rusia, itu saja perkembangannya, set sudah. Jika perlu 1-2, yang lain tidak. Kalau dulu, iklannya pun saya baca. Juga kan ada koran-koran yang kadang-kadang ada kolom-kolom yang agak jorok-jorok tapi lucu. Nah itu kita cari. Terus kita ketawa. Itu merusak. Di TikTok kita itu ada khotbah-khotbah 1 menit saya baca, saya dengerin ulang lagi. Terus muncul apa yang lain, saya skip. Kadang-kadang ada lelucon. Ada roastingan siapa gitu, lucu gitu. Kita jadi tertarik, buka ada roasting yang lain lagi gak? Itu merusak suasana jiwa kita. Tidak perlu. Khotbah didengar, 10 menit renungan didengar, yang lain tidak perlu. Bukan tidak mungkin Tuhan juga kadang-kadang bicara, kamu lihat ini, Eras kamu lihat ini, kamu pemimpin,
Kamu harus tahu perkembangan. Ya, kemungkinan adanya ketidakstabilan pemerintah, harga-harga naik. Kenapa harga naik? Karena transportasi terganggu, berhubung ada perang. So, saya sebagai gembala kan harus tahu. Tapi lebih dari itu tidak perlu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang ngomongnya jorok. Aduh, ini gitu-gitu, enggak usah. Di Abam ada pertanyaan, Pak Pendeta, usia saya 45 tahun. Ini bukan rahasia karena namanya saya sembunyikan, nomor telepon juga itu sangat strictly confidential. Itu saya sampaikan. Di Anda bertanya kita menjawab. Usia saya 45 tahun. Sekarang ada direktur baru. Kok aku tertarik sama direktur ini? Jadi pengen masuk kantor ketemu. Saya bilang setan. Itu kuasa kegelapan langsung. Itu kuasa kegelapan. Kamu kerasukan. Saya pakai kata kerasukan. Seingat saya. Itu ya. Kamu kerasukan setan. Alah gitu aja Pak. Coba kalau diteruskan. Kamu menghancurkan rumah tangga orang. Kamu menghancurkan hidupmu. Dia juga beragama lain. Apalagi. Kamu kerasukan setan. Anak-anak muda belum waktunya pacaran. Kamu pacaran, kamu kerasukan setan. Kan cinta itu kudus Pak. Kudus kalau waktunya, kalau tidak waktunya kodok. Belum waktunya. Makan aja masih ngempeng. Paham gak? Ada waktunya. Lagi pula ya setan itu kan, aduh saudara, menggoda wanita-wanita. Ya, digoda oleh pria-pria yang sudah punya istri. Itu kuasa kegelapan. Saya bicara begini jangan nanti masuk kantor, direktur saudara taruh hati lalu goda-goda saudara. Anda berkata dalam nama Yesus Lucifer keluar. Ya enggak begitu. Direkturmu bukan orang Kristen. Lucifer maksudnya? Lucifer setan itu. Ya Pak. Loh nama saya bukan Lucifer. Bapak kelakuannya Lucifer. Kata siapa? Kata pendeta saya Erastus satu. Langsung dia datang ke Mall Arta Gading ikut doa. Yang terakhir ini kayaknya tidak. Saya sudah bergumul saudara selama puasa ini. Apa yang kau kehendaki Tuhan. Salah satu mimpi yang Tuhan berikan. Ini kalau bicara soal mimpi suka dibalikin. Pak Eras mimpi lihat perempuan, mimpi basah. Nggak ngerti itu orang. Jadi kacau gitu. Orang kita mimpi pesan Tuhan. Ya tapi intinya begini, Erastus, aku tahu kamu membutuhkan mujizat untuk jemaat. Tapi naik dulu. Tuh lihat ada tangga. Maaf, ada kayak jembatan tapi naik. Bawa naik dulu. Nah baru saya sekarang tahu. Selama ini saudara kalau mau mengalami mujizat selalu lewat pendeta. Itu Anda tidak dewasa. Karena setiap kita punya posisi yang sama di hadapan Allah. Saudara harus mengalami mujizat sendiri. Amin. Saya sebenarnya sadar baru belakangan. Setelah dapat satu mimpi yang saya tidak perlu tunjukkan mimpinya. Saya mungkin belum cerita. Saya dapat mimpi ini kepada orang dekat saya belum cerita. Saya baru cerita satu kali kepada seorang pendeta. Roni Runtukahu dari Balikpapan. Yang ketemu saya kemarin saya ceritakan saya dapat penglihatan atau mimpi ini. Hati-hati Eras, salah kamu. Coba lihat depan ada apa. Nggak jelas, tapi pada waktu saya bertanya pagi hari, Tuhan bilang itu jembatan. Seperti tangga, bawa naik ke sana. Dan biar setiap jemaat bisa mengalami Tuhan secara pribadi, tidak bergantung pendeta. Paham?
Tidak harus mesti lewat pendeta Anda mengalami mujizat kuasa Tuhan. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri, saudaraku sekalian. Immanuel, Immanuel, namamu disebut Immanuel, Kau Tuhanku. Pakulami usandian Allah beserta di dalam kita, namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Saudara, besok jam 10 kita di sini berkumpul untuk satu seminar Sandwich Generation. Apa sih? Hadirlah. Anda bisa hadir di sini. Setelah itu bisa makan siang di Mall Arta Gading. Dan saudara akan diberkati Tuhan lewat seminar itu. Lalu ada juga tanya jawabnya di seminar tersebut. Ya, oke? Kita ketemu besok. Immanuel. Bapak Pendeta Timotius Tan, saya minta berdoa. Menutup doa pada saat ini. Namamu disebut Immanuel, Kau Tuhan. Haleluya. Allah beserta di dalam kita, namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Katakan kembali Immanuel. Angkat hatimu, angkat tanganmu, sembah Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, anugerah-Mu begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami anak-anak Bapa. Haleluya, haleluya. Kekuatan yang melimpah Tuhan berikan terus bagi kami hari demi hari. Pergumulan demi pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, kami lewati, kami lalui bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Haleluya. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Kami rindu bahwa kami selalu mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. Bukan hanya di tempat ini kami mengalami hadirat Tuhan, tapi dalam setiap waktu hidup kami. Ketika kami melangkahkan kaki kami keluar dari gedung ini, dari gereja-Mu ini Tuhan, tolong kami untuk terus mengalami, merasakan kehadiran Tuhan bersama dengan kami. Dan tolong kami terus Tuhan, agar hidup kami berkenan di hati Tuhan, menyenangkan, menyukakan hati Bapa di sorga. Terima kasih, kami bersyukur untuk doa malam yang indah. Kami mengalami Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Erastus Sabdono yang Tuhan sudah pakai jadi saluran berkat bagi kami, memandu kami, menyembah, memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Roh Kudus terus menyertai, Bapak terus memberkati, memberikan hikmat, kekuatan yang melimpah bagi Bapak rohani kami Tuhan. Sehingga beliau mengajarkan kebenaran Injil yang murni terus ya Tuhan. Dan beliau menjadi teladan, menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kekuatan yang melimpah Tuhan berikan bagi beliau. Secara khusus kami bersyukur bahwa 40 hari doa puasa
Boleh Tuhan pimpin, Tuhan sertai bagi kami semua anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengalami ya Tuhan jamahan dan lawatan Tuhan. Terima kasih kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh mengalami kekuatan yang melimpah dari Tuhan, kekuatan rohani. Dan kami tahu Bapa bahwa kekuatan jasmani juga Tuhan berikan bagi kami. Berkat rohani yang melimpah Tuhan berikan bagi kami, dan Tuhan pasti cukupkan segala kebutuhan kami. Pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan beri kekuatan hikmat terus bagi kami untuk kami melewatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, bertemu dengan keluarga yang kami kasihi. Tuhan beserta dengan kami. Berkati juga untuk acara seminar esok hari jam 10 di tempat ini, agar menjadi berkat bagi kami semua Tuhan, baik yang hadir di sini maupun yang menyaksikan lewat YouTube ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami arahkan hati kami menerima berkat yang daripada-Mu. Mari para permata hati Tuhan, murid-murid Kristus yang dikasihinya, arahkan hati kita kepada Bapa di sorga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, satu-satunya Allah yang benar. Terimalah cinta kasih dari Sang Gembala Agung Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan Roh Kudus atas hidup kita malam ini sampai selama-lamanya. Kita semua sudah diberkati Tuhan. Kita semua siap jadi saluran berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semuanya.